warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, kita mulai saja di penjelasan berikut ini. Semenjak Jepang berada dalam ambang kehancuran di Asia Pasifik atau juga dikenal dengan Asia Timur, Jenderal Kuniaki Kaiso di hadapan parlemen Jepang berjanji akan memerdekakan Indonesia. Tentu saja, kabar ini disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Meskipun sebetulnya hal tersebut hanya untuk mendapatkan bantuan dari Indonesia dalam melawan Asia Pasifik. Tetapi Jepang berusaha untuk merealisasikan janjinya dengan membuat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita kenal dengan sebutan BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan melakukan sidang sebanyak 2 kali, yaitu dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI sendiri diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Setelah mereka bersidang sebanyak 2 kali, akhirnya tugas BPUPKI pun selesai. BPUPKI kemudian dibubarkan oleh Jenderal Hisaichi Terauchi dan kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi membentuk PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Di tengah isu pengeboman Nagasaki dan Hiroshima di Jepang, pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo terbang tegas ke Vietnam. Mereka disambut baik oleh Jenderal Terauchi dan ia berkata, Indonesia bisa segera memproklamasikan kemerdekaannya. Keputusan ini disambut gembira oleh Muhammad Hatta yang kebetulan pada saat itu merupakan hari ulang tahunnya. Setelah mereka kembali lagi ke Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pada jam 3 dini hari, Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda ke Rengas Dengklok dengan tujuan yaitu untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena menurut para pemuda, Jepang ini akan segera mengalami kekalahan dalam Perang Asia Pasifik. Setelah adanya bom Nagasaki dan Hiroshima, Soekarno dan Muhammad Hatta tetap teguh dalam pendiriannya. Karena perkataan kita tidak bisa memberikan Indonesia tanpa adanya persetujuan dari anggota PPKI. Begitu katanya di samping Ahmad Subarjo yang akan melaksanakan sidang PPKI yang pertama. Ahmad Subarjo sempat kebingungan karena tidak menemukan Soekarno di kediamannya. Pada saat yang bersamaan, Ahmad Subarjo mendengar dari sebuah kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Dengan berita seperti itu, Subarjo langsung mengumumkan dan menanyakan keberadaan Soekarno. Pikana pun memberitahu bahwa Soekarno ada di Rengas Dengklok. Kemudian Subarjo langsung bergegas ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta pun setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di hari Jumat, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada malam harinya, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta untuk ke rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk segera merancang teks proklamasi. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno akhirnya membacakan teks proklamasi di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.